Asallahu subhanahu wa ta'ala an yubarik lana yubarik lakum wa yahyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin amin ya rabbal alamin. Setelah salam, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada kesempatan ini saya beserta rombongan menyampaikan penghargaan, apresiasi, ucapan terima kasih kepada Mang Cece dan kawan-kawan dan para sahabatnya yang pada hari ini telah menyempatkan diri untuk bisa menerima kehadiran kami duduk bersama bersilaturahim. Mudah-mudahan Cece dan seluruh kawan-kawannya yang telah ikut terlibat di dalam mengadakan pertemuan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran yang berlipat ganda. Itu juga kepada segenap keluarganya, istrinya, anaknya. Mudah-mudahan ke depan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin melimpahkan anugerah dan barokahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih Bang Cece dan kawan-kawan. Di sini kita lihat tempat insyaallah tempatnya bagus, nyaman. Setelah tadi kita melakukan perjalanan ziarah, terusan kita ziarah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Handang, kita juga ziarah ke Uhud. Kita juga ada ziarah tadi ke tempat orang soleh ada di Madinah ini. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan pertemuan terakhir di sini sebelum kami menuju kota suci Makkah. Ala kulli hal ya ikhwan, sebagaimana kita sama ketahui bahwa saat ini kondisi di dua kota suci Makkah dan Madinah, bahkan di seluruh Saudi masih kondisi perlu kita menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat wabah ini, mengangkat semua musibah ini, dan dikembalikan kepada kita kehidupan yang normal, yang baik, yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwan yang kiram, saya hanya ingin mengingatkan diri saya, begitu juga untuk semua ikhwan yang ada di sini, tentang apa yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala qala ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Shadaqallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ma asabaka, apa saja yang menimpamu, apa saja yang datang kepadamu, min hasanatin, daripada kebaikan. Kebaikan apa saja? Pokoknya apakah kita mendapatkan nikmat, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemudahan, itu semua hasanah. Jadi Allah nyatakan ma'asabaka min hasanatin, apa saja yang menimpamu datang kepadamu daripada segala kebaikan, faminallah, maka itu semua berasal dari Allah. Nah, sehingga kalau kita ingat ini, kita nggak lupa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kenapa kita perlu mengingatkan ayat ini? Agar kita selalu ingat kapan saja, di mana saja kita mendapatkan nikmat, ingatlah bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah, apa perlunya kita ingat? Agar kita termotivasi, selalu terdorong untuk bersyukur. Lalu apa pentingnya syukur? Syukur itu penting karena syukur itu bisa menjadi pengikat nikmat. Nah, syukur itu bisa menjadi pengikat nikmat. Karena Nabi sendiri pernah mengingatkan bahwa innalin ni'ami awabid kawabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi mengatakan innalin ni'ami awabid, sesungguhnya daripada nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kamu itu ada yang awabid. Awabid itu yang liar, yang gampang lari dari kita. Ka'awabidil wahsyi, nah, bagaikan binatang-binatang yang liar. Kita kalau punya hewan liar, kambing liar atau apa sajalah yang liar, itu kalau kita nggak ikat, kita nggak masukin kandang, lari, hilang dari kita ya ikhwan.
Nah, Nabi mengingatkan, hati-hati di antara nikmat-nikmat Allah ada yang begitu tuh, ada yang lihat. Kalau kita nggak ikut aja, hilang itu nikmat dari diri kita ya kawan. Dicabut itu nikmat dari diri kita ya kawan. Ka'awabil wahsy, seperti binatang yang lihat. Nah, lalu bagaimana cara mengikatnya? Kata Nabi, faqayyiduha, ikat kuat-kuat itu nikmat bisyukri, dengan syukur. Jadi artinya berdasarkan hadis ini, syukur nikmat itu adalah pengikat nikmat. Supaya nikmat tadi nggak lari dari kita. Nikmat apa aja? Nikmat sehat, supaya nggak hilang dari kita. Ya syukur kepada Allah. Nikmat harta, supaya harta nggak hilang dari kita. Ya syukur kepada Allah. Nah, jadi syukur itu adalah pengikat nikmat. Bahkan syukur bukan hanya pengikat nikmat. Lebih dahsyat lagi, syukur itu penambah nikmat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Ini yang Allah nyatakan, la in syakartum, jika kamu sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, Allah janji la azidannakum, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Jadi artinya apa? Allah janjikan, jika kamu betul-betul bersyukur, sungguh pasti betul-betul aku tambahkan kepadamu. Jadi syukur nikmat itu bukan hanya sekedar pengikat nikmat supaya tidak hilang dari diri kita, tapi juga menjadi penambah nikmat. Makanya orang-orang yang bersyukur nikmatnya nggak pernah berkurang. Hari ini dapat harta sedikit, besok lebih banyak, lusa lebih banyak lagi. Hari ini sehat, besok lebih sehat, dan seterusnya. Hari ini ilmunya sedikit, bersyukur kepada Allah, besok ilmunya bertambah. Makin lama makin luas dia punya ilmu, terus bertambah, terus Allah tambah. Kenapa? Karena itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, jadi pada saat kita lagi senang, makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan hati-hati kalau nggak bersyukur. Nah, Allah nyatakan dalam ayat yang tadi lanjutannya, wala in kafartum nah ada bila syadid. Hati-hati kalau kamu tidak bersyukur bahkan kufur nikmat. Ingat kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih, siksaku sangat pedih. Artinya ini ancaman. Kalau kita nggak mau bersyukur, nah, bukan hanya nanti nikmatnya dicabut, bahkan ada siksa, ada azab, ada musibah yang akan datang melimpah kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu ya ikhwan, kalau musibah sudah datang akibat kita tidak bersyukur, jangan nyalain Allah. Kembali kepada ayat yang pertama, ma asabaka min hasanatin minallah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Jadi kalau ada kejelekan yang datang kepadamu, kamu ditimpa suatu hal yang tidak enak, ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan, ditimpa kemiskinan, ditimpa segala macam kesusahan, itu semua berasal dari dirimu. Nah, karena itu, saudara, kita lihat, sekarang ini wabah ada di mana-mana. Tapi tidak sedikit orang-orang yang beriman dalam wabah seperti ini, tetap mereka tenang, tetap mereka dapat rezekinya, tetap mereka bisa hidup senang, bisa hidup enggak terlalu sulit. Tapi enggak sedikit juga begitu dapat wabah semacam ini serba kesulitan, usahanya hancur, kesehatannya rusak, semuanya ada. Nah, di sini ini menjadi bahan introspeksi diri kita semua. Kita jangan introspeksi orang lain, introspeksi diri kita sendiri. Jadi kalau dalam wabah ini ternyata kita juga kena wabah bahkan lebih sulit, serba menderita. Nah, mungkin ada hal-hal yang selama ini kita kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, maka itu sekali lagi saya ingatkan di sini, nggak usah khawatir. Wabah yang datang ini, saudara, insya Allah ini merupakan ujian buat kita, sekurangnya merupakan peringatan. Insya Allah jangan sampai ini menjadi adab, menjadi siksa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, saya ingatkan semua bahwa kalau musibah datang kepada kita semua, musibah itu kita bagi menjadi tiga. Jadi banyak orang bertanya, ini sebetulnya musibah yang datang nih, ini adab bukan sih? Nah, cara jawabnya pertama saya menjelaskan dulu. Apa yang dimaksud musibah? Yang dimaksud musibah, makna musibah adalah apa saja hal yang menimpa kita dari hal yang kita tidak suka. Kullu makruh. Segala sesuatu yang kita nggak suka menimpa kita, itu musibah. Kita nggak suka sakit, berarti sakit musibah. Kita nggak suka diganggu orang, berarti gangguan musibah. Kita nggak suka kelaparan, berarti kelaparan musibah.
Kita nggak suka nganggur, berarti hilang pekerjaan juga musibah. Jadi musibah itu apa saja yang menimpa kita dari hal yang kita tidak suka, itu disebut musibah. Nah, kemudian musibah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau musibah tersebut menimpa orang yang beriman, orang yang bertakwa, mukminun, taqiyun, yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut adalah imtihan. Musibah itu adalah mehnah. Musibah itu adalah ujian. Jadi nggak diragukan tuh. Pokoknya kalau musibah menimpa orang yang beriman, menimpa orang yang soleh, menimpa orang yang baik, musibah apapun itu merupakan ujian bagi yang bersangkutan. Nah, kalau ada yang nanya, kok orang yang beriman diuji sih? Kok dapat musibah sih? Justru semakin orang itu beriman, ujian semakin berat. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang lain, saudara, inna asaddan nasi balaan al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summa al-amsal fal-amsal. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna asaddan nas, sesungguhnya orang yang paling berat balanya, musibahnya, ujiannya adalah golongan al-anbiya, para nabi. Nah, jadi jangan berpikir, oh kalau nabi itu nggak diuji, kalau nabi itu nggak dapat musibah. Enggak, nabi justru musibahnya lebih berat ujiannya, saudara. Nah, yang kedua, yang setelah nabi siapa? Para aulia atau para ulama, ya itu juga berat. Nah, kemudian al-amsal fal-amsal, kemudian yang seperti mereka. Jadi artinya apa? Makin kuat iman seseorang, makin luar biasa ujiannya. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa mereka harus diuji ya ikhwan? Jawabnya, li raf'i darajatihim indallah, untuk diangkat derajat mereka di sisi Allah. Makanya para nabi yang dapat ujian-ujian berat, saudara, dijuluki ulul azmi. Kenapa? Karena memang ujiannya berat, kedudukannya juga tinggi dibandingkan para nabi yang lain. Dan nabi kita kedudukannya paling tinggi karena ujiannya dahsyat yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Loh, kenapa nabi kita ujiannya lebih dahsyat dibandingkan para nabi yang lain? Karena nabi kita diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk bangsanya sendiri. Tentu yang diutus untuk seluruh bangsa, lebih berat tugasnya, saudara, bebannya, saudara. Nah, jadi sekali lagi ujian itu, saudara, kalau tadi ada pertanyaan, kok orang yang beriman diuji sih, kok orang yang beriman dapat musibah sih? Nah, justru makin beriman makin berat ujiannya. Yang kedua ujian itu kalau menimpa orang Islam, dia muslim, dia orang baik, cuman kadang-kadang masih suka lalai, kadang-kadang masih suka terpleset berbuat dosa. Jadi tingkatannya bukan tingkatan yang kayak tadi tuh. Kalau yang tadi kan mukminun taqi, mukmin yang betul-betul takwa, takut kepada Allah. Kan ada derajat di bawahnya ya ikhwan. Dia muslim, secara umum dia baik, dia sholat, dia puasa.